Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, Sivitas Akademika serta pemerhati kaum yang berbahagia, izinkanlah kami memperkenalkan diri pada kesempatan kali ini. Saya, Novalani sebagai bicara pertama, rekan saya Jihan Fadila sebagai bicara kedua, dan Rosa Ini Tohiro sebagai pembicara ketiga. Kami dari tim Junaid Al-Baghdadi akan memaparkan opini kami tentang pelaksanaan program Kartu Prakerja dalam masa pandemi coronavirus disease atau COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, latar belakang munculnya mosi ini dikarenakan banyaknya isu mengenai ketidakefektifan program Kartu Prakerja pada masa pandemi COVID-19. Pada hakikatnya, program Kartu Prakerja ialah program untuk memberikan pelatihan kepada para pencari kerja dan pekerja yang terkena PHK akibat adanya pandemi COVID-19. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan secara online agar para pencari kerja memiliki keterampilan yang berbeda atau ingin beralih profesi menjadi wirausaha. Pandemi COVID-19 sendiri merupakan pandemi yang menyebabkan kerugian yang besar. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan pada 31 Juli 2020, terdapat 3,5 juta lebih pekerja yang dirumahkan maupun yang terkena PHK selama masa pandemi. Ini menandakan bahwa sangat banyak korban akibat pandemi yang memaksa perusahaan melakukan PHK. Program ini berkolaborasi dengan 8 mitra lokal dalam menyediakan berbagai pelatihan digital, antara lain Tokopedia, Ruang Guru, Bukalapak, dan lain-lain. Kolaborasi dengan berbagai elemen ini akan menggerakkan ekonomi yang terdampak sebagai bukti dalam mencapai tujuan negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denny Puspa mengatakan bahwa program ini berjalan efektif sejak April 2020. Program yang awalnya digagas untuk reskilling dan upskilling tenaga kerja Indonesia meluas menjadi program jaminan sosial lewat sertifikat keahlian serta dana insentif sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan dan uang survei sebanyak Rp150.000. Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, penerima Kartu Prakerja pada gelombang 1 sampai 3 mencapai 680.000 orang. 95% mengatakan program ini efektif meningkatkan kompetensi mereka, baik pekerja, pencari kerja maupun wirausaha. Sertifikat pasca prakerja yang dihasilkan tentu dapat membuat penerimanya diprioritaskan karena sertifikat tersebut berasal dari lembaga yang terpercaya sehingga dapat memberikan peluang karir yang lebih besar. Hal ini yang membuktikan bahwa program Kartu Prakerja sangat bermanfaat pada masa pandemi, terutama untuk mengatasi masalah pengangguran lewat pengembangan sumber daya manusia. Atas dasar fakta sosial tersebutlah Dewan Juri yang terhormat, kami setuju dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja pada masa pandemi COVID-19. Salus populi supremalis, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi pada suatu negara. Marcus Tullius Cicerone. Nampaknya hal ini masih relevan di kondisi saat ini. Tidak dapat dipungkiri, dampak dari pandemi COVID-19 menghantam keras berbagai sektor hingga berdampak pada pemerosotan ekonomi negara. Tentu harus ada tindakan dari pemerintah untuk menyelamatkan rakyat dalam hal ini. Sebagaimana telah diamanatkan oleh The Founding Fathers bahwa Indonesia merupakan negara kesejahteraan, maka negara harus mengupayakan pemulihan sosial ekonomi di kondisi saat ini demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Dengan ini, Dewan Juri yang terhormat, kami sangat menyetujui hadirnya program prakerja di masa pandemi COVID-19. Sesuai dengan sila kelima Pancasila, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada hakikatnya, negara kesejahteraan memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan sosial yang menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Hadirnya program prakerja sebagai bentuk jaring pengaman sosial merupakan wujud perlindungan sosial dari negara. Program ini selaras dengan pendapat senior World Bank, Rolf van Dom, dalam upaya recovery pada masa pandemi COVID-19 perlunya menyiapkan jaring pengaman sosial dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia sehingga akan memperkuat perekonomian negara. Dan ini, Indonesia dapat bangkit dari keterpurukan ekonomi. Tujuan dari program prakerja ialah membangun sumber daya manusia yang unggul. Kualitas sumber daya manusia menurut Endraha dalam bukunya Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia ialah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif generatif inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti intelligence, creativity, imagination, tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar. Maka, eskalasi kualitas sumber daya manusia memiliki korelasi kuat dengan program pengembangan masyarakat.
PBB mendefinisikan pengembangan masyarakat merupakan suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kemajuan sosial ekonomi bagi seluruh rakyatnya. Namun, juga diperlukan partisipasi aktif dari seluruh warga negara yang menjadi kunci dalam keberhasilan program. Dalam program ini pun, pemerintah mendorong munculnya para entrepreneur melalui pelatihan kewirausahaan. Ini selaras dengan pendapat Skam Peter bahwa entrepreneur menjadi faktor terpenting pada perkembangan ekonomi. Apabila entrepreneur banyak tersedia, maka perkembangan ekonomi akan besar. Hal tersebut dapat mendongkrak ekonomi Indonesia yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Maka, Dewan Juri yang terhormat, program prakerja merupakan solusi yang dapat memulihkan sosial ekonomi Indonesia. Selaras dengan pendapat Adipati Arya Mangkunegara, keterkaitan sosial ekonomi berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan dilaksanakan suatu negara memiliki keterkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, baik secara fisik maupun secara mental. Naskah Konferensi Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 buku ke-7 menegaskan bahwa salah satu tujuan bernegara yang termaktub dalam preambul Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, yang memiliki arti kesejahteraan adalah sebagai salah satu pilar terbentuknya NKRI. Dalam merealisasikan hal tersebut, pemerintah merancang sebuah program berupa kartu prakerja, dan tentunya dengan kartu ini dapat menjawab keresahan-keresahan bersama dalam pandemi saat ini. Dewan Juri yang saya hormati, berdasarkan legal memorandum tersebutlah kami menyetujui pelaksanaan kartu prakerja pada masa pandemi COVID-19 ini. Paradigma kesejahteraan yang dijabarkan atas konstruksi Undang-Undang Dasar pasca amandemen yang menegaskan bahwa salah satu hak warga negara dalam kesejahteraan diatur pada pasal 28H ayat 3 bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Selain daripada itu, sebagai tanggung jawab moral dan hukum Indonesia sebagai anggota PBB dalam penghormatan dan pelaksanaan Universal Declaration of Human Rights, maka terbentuklah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 mengenai hak asasi manusia. Pada undang-undang tersebut menggariskan pada pasal 12 bahwasanya setiap orang berhak atas perlindungan pengembangan pribadinya. Maka Dewan Juri yang saya hormati, hal ini sangatlah relevan dengan tujuan kartu prakerja sendiri, yang dimana termaktub pada Perpres nomor 36 tahun 2020 pasal 2 bahwasanya kartu prakerja memiliki tujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja dan meningkatkan produktivitas daya saing angkatan kerja. Dewan Juri yang saya hormati, selain daripada itu, pada pasal 4 menjelaskan bahwasanya kartu prakerja dapat digunakan untuk mendapatkan pelatihan dan insentif. Maka sudahlah jelas terdapat check and balances mengenai pencerdasan dan kesejahteraan masyarakat dari kartu prakerja itu sendiri. Selain daripada itu, pemberian insentif tersebut berdasarkan pada pasal 8 ayat 2 adalah untuk meringankan biaya mencari kerja dan evaluasi efektivitas program kartu prakerja. Pun dalam aspek sosiologis, hal ini menunjukkan terdapat kolaborasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini berdasarkan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada nomor 3 tahun 2020 pasal 25 ayat 1 yang menjelaskan bahwasanya terdapat kolaborasi yang baik antara sektor swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun pemerintah, yang tentunya hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta memperbaiki kualitas sumber daya manusia terutama pada masa pandemi saat ini. Hal ini selaras dengan teori negara kesejahteraan Kranenburg bahwasanya negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan suatu golongan tetapi seluruh rakyat Indonesia. Dewan Juri yang saya hormati, maka hadirnya kartu prakerja ini adalah sebagai bentuk problem solving atas problema yang berkecamuk di Indonesia dalam aspek sosiologis maupun filosofis ataupun yuridisnya. Dewan Juri yang saya hormati, dengan adanya kartu prakerja ini dapat juga menunjukkan bahwasanya terdapat negara kesejahteraan di Indonesia. Terima kasih, salam konstitusi.